Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal untuk semua rekan-rekan yang siang ini bergabung. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan keselamatan. Saya akan membantu menjadi moderator di dalam diskusi kita siang ini. Kita memang mencoba mengangkat dengan tema arsitektur masjid, mendefinisikan yang near definisi gitu. Karena kita tahu bahwa ketika membahas masjid itu rasanya seperti banyak sekali lapisan atau layer-layer pembahasan yang terus-menerus bisa kita kuak rasanya. Saya menyapa Pak Fauzan Nu'man. Pak Fauzan atau Kang Fauzan. Assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Jadi saya mungkin sampaikan sedikit biografi dari Pak Fauzan. Ini menarik ini karena mungkin semua orang juga akan tahu Pak Fauzan adalah putra almarhum Pak Ahmad Nu'man. Dan sekali lagi saya juga beruntung, saya sempat mengalami satu sesi di mana Pak Ahmad Nu'man sharing di Bandung, kemudian ada sesinya Pak Fauzan juga gitu. Kemudian Pak Fauzan menyampaikan, saya ini under pressure gitu, kalau kata lagunya Queen gitu ya. Karena bapak saya ini di awal kalinya udah bikin masterpiece gitu, terus saya harus gimana gitu, saya harus bagaimana gitu. Itu menarik sekali kalimat itu. Tapi tentunya Pak Fauzan sendiri juga menurut saya pribadi berbeda kalau kita lihat sosoknya, karena beliau ini bisa dikatakan made in USA lah gitu ya, karena sekolahnya di Amerika itu mulai awal ngambil Bachelor of Art in Architecture Study, kemudian Bachelor of Architecture-nya di Rhode Island School of Design, kemudian pernah menjadi ketua IAI Jawa Barat dan kemudian anggota Dewan Masjid Indonesia, artinya berkecimpung di persoalan rancang bangun termasuk masjid gitu ya, tapi tentunya juga mengerjakan sekian banyak proyek arsitektur yang lain. Jadi kita akan mendengar pandangan Pak Fauzan mungkin lebih berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi proyek bangunan yang namanya masjid ini. Saya persilakan Pak Fauzan untuk bisa memulai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Fauzan Nu'man. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesempatannya di sini. Barangkali saya sedikit di yang part pertama sedikit background lah kenapa di Islam harus membuat masjid dan dasar-dasarnya. Kedua baru lebih ke penyampaian bagaimana saya mencoba merespon untuk proses perencanaan masjid. Jadi kalau kita lihat ini cara proses saja lah ya. Proses itu merupakan suatu awal aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu perencanaan sendiri adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai, tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu masjid sendiri, Sidi Ghazalba menguraikan bahwa masjid itu secara harfiah adalah tempat sholat atau tempat sembahyang. Jadi proses perencanaan masjid adalah serangkaian tahapan kegiatan yang berkelanjutan dari mulai pengkajian, penentuan sasaran, implementasi, evaluasi, serta pengawasan untuk menghasilkan sebuah rancangan bangunan masjid. Konsep dasar pemikirannya adalah konsep Islami dan pendekatan dari pendidikan arsitektur kita yang pasti. Kita sebagai Muslim, jadi ada dua hal yang harus kita pikirkan, Quran dan Sunnah, dan dari kita dididik sebagai arsitek. Jadi kalau dilihat di sini secara garis besar konsep arsitektur Islam merujuk pada ayat Qur'aniyah yang berasal dari Quran dan ayat kauniyah yaitu bentuk hukum alam. Jadi arsitek harus mampu memenuhi aturan Tuhan dan aturan alam. Dalam ayat suci Al-Quran At-Taubah ayat 18 ini inama ya'muru masajidallah ini sangat jelas bahwa kita membuat masjid itu hanya untuk dimakmurkan. Jadi hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari-hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini rujukan betul bahwa masjid itu apa sih? Jelas bahwa masjid itu harus dimakmurkan. Seperti Imam Ibnu Jauzi berkata, yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid dalam ayat ini ada dua pendapat: selalu mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan membangun masjid, merawat dan memperbaikinya, salah satunya. Pemahaman konsepsi pemikiran Islam di sini tidak dipahami secara lahiriah atau sempit, tetapi lebih pada spirit dan jiwa yang dibawanya. Kolaborasi konsepsi Islami dan arsitektur merupakan sebuah pendekatan yang dapat dipakai sebagai alternatif proses perancangan. Konsep dasar perancangan ini mampu membangkitkan inovasi dan kreativitas dalam desain melalui pendalaman konsepsi pemikiran Islami. Penggalian konsep Islami secara filosofi diharapkan membuka perspektif cara pandang dan wacana baru
dalam dunia arsitektur. Rumusan hasil karya perancangan sebuah masjid pada intinya bukan terletak pada perwujudan bentuk fisiknya, melainkan nilai hakiki dan semangat moralnya. Pandangan inilah yang hendaknya mendasari proses dan perwujudan karya sebuah perancangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena mengharapkan wajah Allah, Allah akan membangunkan bangunan yang semisalnya di surga. Ini hadis Bukhari Muslim. Lalu kalau kita melihat bahwa pendidikan arsitektur yang seperti saya tadi bilang adalah sebetulnya pendidikan tentang ayat-ayat kauniyah. Kita di sini tahu betul lah, kita sebagai arsitek dibekali keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Keterampilan untuk berkreasi, pengetahuan dengan segala teori-teorinya, lalu nilai-nilai psikologis dan moral, sosial, dan rasa kesenian. Nah, ayat kauniyah ini sangat berpengaruh sebenarnya sama arsitek. Walaupun sebetulnya bukan hanya arsitektur, tapi ilmu apapun sebenarnya ayat kauniyah ini sangat berkaitan. Ayat kauniyah definisinya adalah dari asal kata kana yang maknanya adalah secara istilah kauniyah maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang tidak terfirmankan atau terucapkan atau tertuliskan namun bisa dibuktikan melalui keadaan ataupun kejadian. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian atau peristiwa dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik. Maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Pemahaman ilmu tentu sangat penting dalam mendalami ayat kauniyah agar makna yang terkandung dalam dapat diterima dengan tepat. Pengajian ayat kauniyah juga mengajari manusia agar senantiasa hidup dalam keseimbangan antara keahlian secara intelektual dan kearifan secara spiritual. Mengingat dalam mengkaji ayat kauniyah, manusia mampu untuk senantiasa mengingat Allah. Nah, ini sangat jelas dalam surat Al-Imran 191. Alladzina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Ini dan selanjutnya. Ini bukan main ya, bahwa artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi Rasulullah pada saat menerima wahyu ini menjelang subuh, Bilal adzan, lalu kenapa sih Rasulullah ternyata setelah adzan itu Rasulullah tengah hadir di tengah jamaah. Lalu salah satu sahabat bilang, tolong dilihat Rasulullah kenapa sih belum hadir katanya. Lalu Bilal datang ke kamar Rasulullah dan melihat Rasulullah sedang menangis. Jadi Rasulullah menangis karena beliau bilang, saya baru mendapatkan wahyu ini. Lalu dia menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur pada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya. Jadi sangat disindir di sini bahwa kita harus betul-betul melihat ilmu dan kejadian-kejadian alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau kita memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang lebih lama daripada malam dan sebaliknya, semua itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya. Bagi orang-orang yang berakal, memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam secara teratur dan menghasilkan waktu-waktu tertentu bagi kehidupan manusia merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual yang beriman. Mereka diharapkan dapat menjelaskan secara akademik fenomena alam itu, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Tuhan tidaklah menciptakan semua fenomena dengan sia-sia. Menyikapi ayat kauniyah bagi arsitek muslim, ini kalau kata Abdul Somad, ciri ulil albab adalah mereka yang cerdas spiritual, cerdas intelektual, dan dengan kecerdasan itu pula mereka meyakini Allah dengan mulutnya, lalu mereka berperilaku layak orang yang mempunyai keyakinan terhadap Allah. Setiap perbuatan tentunya akan mendapat balasan di sisi Allah, termasuk perbuatan akal. Kalau akal digunakan untuk mencerna ayat dan hadis, maka muncullah ilmu akidah. Maka ada suatu neraka di akhirat nanti yang dikhususkan bagi mereka yang tidak pernah memakai akalnya. Secara jelas, Islam mensyaratkan bahwa yang menjadi dasar seorang muslim dalam berpikir dan bertindak bahwa dalam menerima sebuah pendapat atau informasi tidak boleh taklid. Taklid artinya menerima sesuatu secara dogmatis, apa adanya, tanpa dipelajari, dipahami, dan dikaji terlebih dahulu. Misalnya karena sesudah menjadi kebiasaan atau memang sudah menjadi tradisi secara turun-menurun, seorang muslim harus tidak boleh hanya meniru itu. Seorang muslim harus selalu berpikir ke depan dan tidak terjebak pada hal-hal yang sudah menjadi tradisi. Artinya ada proses dinamika dan progresivitas berpikir. Dalam proses
perancangan, seorang arsitek dituntut untuk selalu berpikir kreatif. Kreativitas yang dilakukan akan menghasilkan berbagai alternatif solusi pemecahan perancangan yang membawa sang arsitek pada hasil desain yang diharapkan. Hal ini akan merangsang orang untuk selalu terus menggali sesuatu yang baru. Pandangan ini diambil berdasar Al-Quran yang mengajak orang untuk berpikir, yaitu menyatakan bahwa sesuai dengan surat Ibrahim, ya, Hadza balagun ilnasi berikutnya, yang artinya ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Berkaitan dengan proses pencarian dan penggalian gagasan perencanaan masjid, Islam membuka pintu ijtihad. Ijtihad artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad untuk mencapai sesuatu keputusan tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pintu ijtihad yang terbuka lebar dalam Islam ini merupakan suatu teknik pemecahan masalah yang sangat sesuai dengan cara kerja seorang arsitek. Pada saat dia dihadapkan pada kasus perancangan yang pasti tidak selalu sama, namun spesifik tergantung fungsi, lokasi, dan lain-lainnya. Arsitek dan ijtihad merupakan dua hal yang tidak terpisah. Mulai pintu ijtihad, seorang arsitek mempunyai kebebasan dan dalam menghasilkan produk yang excellent, inovatif, dan kreatif. Ijtihad ini berguna sebagai perangkat arsitek dalam berkreasi untuk mengeluarkan inovasi-inovasi desain yang lebih kaya. Jadi sebenarnya perwujudan bentuk arsitektur sangat tergantung dari ijtihad seorang arsitek yang bersangkutan. Proses kreatif mencari sesuatu yang baru dipacu oleh semangat Islami yang mengajak untuk selalu berpikir dan menggali permasalahan. Rancangan Masjid Salman Bandung adalah suatu contoh pemikiran yang merupakan hasil ijtihad berupa memisahkan zona laki-laki dan wanita di dalam masjid secara vertikal, tidak secara horizontal, di mana posisi laki-laki di depan dan wanita di belakang. Jadi berpikir kreatif dan inovatif sebagai ijtihad diperkuat juga oleh ayat Quran dan hadis yang menyatakan bahwa Bukhari, dan apabila suatu urusan itu urusan duniamu, maka engkaulah yang lebih berhak menentukan dan lebih mengetahui. Dalam Quran, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan mendirikan sholat, sedangkan urusan diputuskan secara musyawarah di antara mereka, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat 42 ayat 8. Dengan demikian, jika mengambil mentah-mentah dari apa yang sudah ada sebelumnya tanpa dimengerti atau taklid adalah suatu yang dilarang dalam agama Islam. Pada akhirnya akan memacu seseorang untuk berkreasi dan berinovasi mencari solusi yang mutakhir, tidak sekitar meniru. Begitu pula di dunia arsitektur, sebetulnya sangat tidak dibenarkan seorang arsitek dalam berkarya bersikap seperti ini. Sikap seperti ini merupakan penyimpangan dari kaidah-kaidah etika dan pelanggaran tata laku moral seorang arsitek. Dan sikap yang tidak membolehkan manusia bersikap taklid tercantum dalam ayat sebagai berikut. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan juga dalam surat Al-Baqarah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dan perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikutinya juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ini Al-Baqarah 170. Konsep pemikiran Islami di atas sejalan dengan konsep arsitektur modern yang anti tradisi dan memiliki semangat zaman, sehingga perpaduan konsep pemikiran tersebut membawa pada sebuah konsep desain yang baru. Lalu di dalam Islam pun disinggung masalah kemubadiran. Ini jelas di surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan itu adalah hal yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, ini saya sekarang masuk ke perenungan proses desain. Saya alhamdulillah berkesempatan untuk banyak mendesain masjid. Saya pun selama 30 tahun ini, dari selesai kuliah tahun 87 sampai ayahanda meninggal 2016, saya selalu bersama-sama beliau. Saya alhamdulillah punya takdir untuk mengevaluasi karya-karyanya Pak Nu'man, karya kita bersama dan karya saya pribadi. Lalu saya juga punya kesempatan takdir untuk beberapa kali mengunjungi beberapa masjid. Pembahasan yang di atas itu yang dari Quran dan hadis dan lain sebagainya, itu menjadi landasan saya untuk sekarang banyak berenung, terutama untuk membuat desain masjid. Karena kelihatannya makin lama desain masjid ini makin banyak ragamnya, tapi kelihatannya juga ada elemen-elemen yang barangkali jadi hanya mengedepankan keindahan saja. Yang diceritakan ada beberapa pola zaman Rasulullah, barangkali juga sekarang masih valid, cuman barangkali memang harus kita pikirkan lebih lanjut karena memang kondisinya saat ini sudah berlainan.
Kalau zaman baheula jelas Rasulullah membangun itu untuk center of community di mana menciptakan suatu peradaban. Kalau saat ini sudah lebih bagaimana kita memanfaatkan masjid dan sekelilingnya itu untuk menjadi pemberdayaan umat. Itu pendapat pribadi. Jadi ini masuk ke ranah yang lebih ke pendapat saya pribadi. Mungkin salah, mungkin baik. Ini pendapat ini muncul gara-gara sebetulnya termasuk juga gara-gara 5 tahun terakhir mendampingi Pak Nu'man terus-terusan ke masjid dan lain sebagainya, ada pembicaraan-pembicaraan yang menjadi saya berpikir, dan kembali ayat 190 Al-Imran itu 190-191 itu nempel di otak, terus akhirnya kita harus kelihatannya harus lebih banyak berpikir. Jadi kalau seperti ini tawaran konsep yang dimiliki arsitektur ini merupakan suatu pemikiran yang menarik dan inspiratif karena sesuai dengan semangat konsep Islam. Pandangan ini sangat kuat pengaruhnya terhadap konsep karya perancangan masjid. Konsep tersebut mencerminkan cara pandang yang Islami, tidak berlebihan dan tidak mubazir. Konsep Islam menyatakan bahwa agama Islam ditunjukkan untuk orang-orang yang berpikir rasional karena pada dasarnya Islam itu sangat rasional. Selain itu, ketertarikannya pada konsep tersebut karena secara prinsipil bertolak belakang dengan cara kerja seorang arsitek yang hanya mengandalkan pencarian bentuk semata. Jadi dalam surat At-Taubah, Al-Baqarah, Al-Imran adalah dalil yang menjadi pemacu yang sungguh dahsyat untuk meningkatkan profesionalitas, karena ayat-ayat ini menjadi suatu seruan ajakan yang wajib direspon, stimulus yang wajib dimanfaatkan, tawaran yang sangat luas yang wajib ditindaklanjuti dan disikapi dengan bijak dan bertanggung jawab sekaligus menjadi tantangan yang wajib dijawab dengan kinerja yang amanah. Hikmah besarnya adalah sebuah pelajaran berharga untuk menambah khasanah cakrawala berpikir, menjunjung insan yang disebut ulil albab. Karena kehidupan seorang muslim adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks merencanakan mendesain masjid, pada prosesnya tidak bisa lepas dari niat ibadah. Oleh karena itu, dimensi kekaryaan seorang arsitek harus dalam rangka ibadah. Artinya benar-benar menjaga amanah, jujur, bertanggung jawab, berkelanjutan, dinamis, dan bermanfaat untuk menjaga, mengangkat martabat, kemuliaan, sosok manusia, dan profesinya. Ini saya berikutnya akan sedikit menceritakan bagaimana proses perencanaan masjid yang saya lakukan.